Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dan Ibu penguji sidang skripsi, Miss Fatuna Suraya SPD MAMPD selaku dosen pembimbing saya, serta Bapak dan Ibu sekretaris sidang skripsi. Perkenalkan, nama saya Fit Ikhtiari dari jurusan Ilmu Keolahragaan, Prodi Ilmu Keolahragaan. Saya di sini mau memaparkan skripsi saya yang berjudul Analisis Penulisan Strike News pada Harian Suara Merdeka. Nah, yang pertama, bab 1, latar belakang. Perkembangan dunia jurnalistik telah berlangsung lama, dimulai pada saat Romawi kuno di bawah pimpinan Julius Caesar. Sedangkan pengertian jurnalistik itu sendiri dibagi menjadi pengertian dari tiga bahasa, yaitu pertama ada Belanda, jurnalistik, bahasa Inggris, journalism, dan bahasa Prancis, jurnal, yang artinya laporan harian dan catatan. Dalam kamus jurnalistik, diartikan sebagai kegiatan untuk menyiapkan, mengedit, menyunting, menulis surat kabar. Jurnalistik sering dibedakan menjadi jurnalistik cetak dan jurnalistik elektronik. Selanjutnya ada produk jurnalistik, yaitu ada 3. Yang pertama news, views, dan advertise. News itu adalah berita, views opini, dan advertising adalah iklan. Berita, produk utama jurnalistik itu sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama ada news. News artinya, menurut Doug Newson dan James Awolor dalam jurnal Judita, news adalah apa saja yang ingin diketahui khalayak mengenai suatu laporan, kejadian yang baru saja terjadi atau aktual, laporan mengenai fakta-fakta yang aktual, menarik perhatian khalayak yang dinilai penting, kecuali itu masih banyak baca yang sudah sangat membumi. Berita itu sendiri dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada berita langsung, yaitu strike news, berita menyeluruh, comprehensive news, berita mendalam, deep news, pelaporan mendalam, deep reporting, berita penyelidikan, investigative news, berita khas bercerita, features news, berita gambar, foto news. Langsung saja ke fokus masalahnya. Dalam fokus masalah ini, peneliti memfokuskan penelitiannya mengenai hal penulisan strike sport news yang terdapat dalam koran Harian Suara Merdeka. Peneliti membatasi edisi strike sport news, yaitu selama perhelatan Southeast Asian Games yang biasa disebut Asian Games, dari tanggal 30 November 2019 sampai 13 Desember 2019, dan di luar Southeast Asian Games 2019 sebagai perbandingannya. Lanjut saja ke pertanyaan penelitiannya. Di sini ada 3. Yang pertama, bagaimana strike sport news selama Southeast Asian Games tahun 2019. Yang kedua, bagaimana strike sport news di luar Southeast Asian Games tahun 2019. Yang ketiga, bagaimana perbedaan strike sport news selama Southeast Asian Games tahun 2019 dan di luar Southeast Asian Games tahun 2019. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama ada mendeskripsikan strike sport news dalam koran Harian Suara Merdeka selama Southeast Asian Games. Yang kedua, mendeskripsikan strike sport news dalam koran Harian Suara Merdeka di luar Southeast Asian Games. Yang ketiga, mendeskripsikan perbandingan strike sport news selama dan di luar Southeast Asian Games. Langsung saja ke bab 2, landasan teori. Di dalam bab 2 ini ada 3 komponen pokok penting. Yang pertama ada analisis, yang kedua ada sport news, yang ketiga ada strike news. Di dalam analisis ini itu sendiri ada pengertian analisis, yaitu kegiatan berpikir untuk menguraikan keseluruhan suatu komponen menjadi padu sehingga dapat mengenal komponen tersebut, hubungan dan fungsinya sama satu dengan yang lainnya. Selanjutnya ke sport news-nya. Menurut Tastaya Berita Olahraga, sport news merupakan berita yang banyak peminatnya dari kalangan pembaca. Itu berarti sport news dapat menjadi bahan pemikat untuk menarik masyarakat untuk membaca atau membeli koran Harian Suara Merdeka tersebut mengenai sport news. Selanjutnya ada strike news, yaitu yang paling penting di bagian bab ini adalah membahas tentang strike news atau strike sport news. Yang pertama ada pengertian strike news, yang kedua ada ciri-ciri strike news, yang ketiga ada unsur-unsur strike news, yang keempat ada karakteristik strike news.
Untuk yang pertama, pengertian strike news. Strike news itu sendiri pengertiannya laporan kejadian yang harus disajikan dan dilaporkan kepada pembacanya dengan cepat, berisi pokok-pokok berita saja, berisi informatif, singkat, namun lengkap menjawab unsur 5W plus 1H. Di dalam strike news ini, berita harus cepat pelaporannya biar tidak basi. Selanjutnya ada ciri-ciri, yaitu yang pertama ada faktual. Faktual ini yaitu benar-benar terjadi, bukan dibuat oleh penulisnya. Fakta muncul dari sebuah kejadian nyata yang ada di lapangan. Yang selanjutnya ada aktualitas, dalam arti peristiwa terbaru, hangat, terkini, ter-up to date, sedang atau baru saja terjadi. Selanjutnya ada ciri-ciri yaitu penting, dalam arti berdampak dari garis besar kecilnya, peristiwa pada halayak, artinya peristiwa itu menyangkut kepentingan banyak atau berdampak pada halayak umum. Yang selanjutnya ada ciri-ciri menarik, yaitu artinya menimbulkan rasa keingintahuan minat pembaca. Peristiwa yang biasanya menarik perhatian pembaca di samping faktor aktual, faktual, dan penting. Nah, selanjutnya ada unsur-unsur, yaitu ada unsur what, unsur who, unsur when, unsur why, unsur where, unsur how. 5W plus 1H. Yang pertama ada unsur what, yaitu pertanyaan apa yang dapat menjawab sesuai dengan berita, yaitu apa yang sedang terjadi. Yang kedua ada who, siapa, suatu berita langsung yang baik, itu ada pertanyaan keterangan orang-orang yang terlibat di dalamnya, yaitu orang-orang yang terlibat di dalam kejadian tersebut. Nah, selanjutnya ada unsur when, yaitu pertanyaan kapan terjadinya kejadian itu. Yang selanjutnya ada unsur where, di mana, yaitu menanyakan di mana kejadian itu terjadi. Selanjutnya ada why, suatu berita langsung yang baik jika memiliki unsur why, yaitu ada pertanyaan mengapa peristiwa itu terjadi. Selanjutnya yang terakhir ada unsur how, yaitu menjelaskan suatu kejadian berlangsung dan akibat yang ditimbulkan, bagaimana peristiwa itu bisa terjadi. Nah, selanjutnya ada karakteristik strike news itu tersendiri. Yang pertama, ditulis dengan menggunakan teknik melaporkan, to report. Yang selanjutnya ada berisi laporan peristiwa yang sifatnya aktual, faktual, objektif, benar, dan akurat. Selanjutnya ada hasil karya liputan jurnalistik melalui proses proyeksi observasi, investigasi, komunikasi, dan konfirmasi dengan narasumber. Yang selanjutnya ada bertujuan hanya untuk memberitahu atau menyampaikan informasi kepada halayak informatif. Yang selanjutnya ada rangkaian fakta atau informasi dijadikan secara resmi atau formal. Yang selanjutnya karakteristiknya ada sangat terpikat kepada aktualitas. Yang selanjutnya ada berita adalah laporan tercepat peristiwa terkini, cepat tetapi mudah basi, out of date. Yang selanjutnya karakteristik ada nama lengkap wartawan atau reporter. Peliput biasanya tidak dicantumkan, cukup dengan nama inisial, misal Fin Ikhtiarit, inisial FI, gitu. Selanjutnya ada berita mencerminkan karya kolektif institusional suatu media massa. Yang selanjutnya selalu menyantumkan baris tanggal, jadi di dalam strike news itu harus ada baris dan tanggalnya, harus ada tanggal waktu kejadian atau penulisan itu tersebut. Selanjutnya ada penulisan berita strike news itu sendiri disajikan secara pola metode terbalik, dalam arti dari yang terpenting dahulu sampai yang tidak penting. Lanjut ke bab 3, metode penelitian. Di sini ada jenis penelitiannya. Yang selanjutnya ada lokasi dan waktu penelitian. Yang ketiga populasi dan sampel. Yang keempat metode pengumpulan datanya. Yang kelima ada instrumen penelitiannya. Yang keenam ada teknik analisis datanya. Yang ketujuh ada pengujian keabsahan data. Untuk yang pertama yaitu jenis penelitiannya. Jenis penelitian ini saya mengambil menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Selain itu, penelitian kualitatif juga mengarahkan
sasaran penelitiannya pada usaha penemukan dasar teori bersifat deskriptif dengan mementingkan proses terlebih dahulu ketimbang hasilnya. Membatasi studi dengan fokus menggunakan seperangkat kriteria untuk memeriksa keabsahan dari data tersebut. Selanjutnya ada lokasi dan waktu penelitiannya. Lokasi penelitian ini dilaksanakan dengan cara mengambil sampel berita dari portal harian Suara Merdeka yang akan dijadikan data untuk dianalisis isinya dengan tujuan mengetahui strike sport news selama Sultan Asian Games dan di luar dan perbandingannya tersebut. Untuk waktu penelitiannya yaitu 30 September 2019 sampai dengan 11 Desember 2019 dan 2 Januari 2020 sampai dengan 14 Januari 2020. Lanjut ke populasi dan sampelnya, yaitu menurut Sugiono, populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik. Nah, populasi ini sendiri yaitu dikelompokkan yaitu kelompok elemen yang lengkap yang di dalamnya berisikan orang, objek, dan kejadian di mana kita tertarik untuk mempelajari atau menjadi objek penelitiannya. Populasi dalam penelitian ini adalah berita olahraga yang diunggah dari portal harian suaramerdeka.com. Kategori berita yang akan dijadikan sampel yaitu berita yang berjenis strike sport news selama dan di luar Southeast Asian Games dengan menganalisis berita olahraganya saja. Lanjut ke metode pengumpulan datanya. Untuk mendapatkan data yang akurat, diperlukan adanya data yang valid sehingga mampu mengungkapkan permasalahan yang akan diteliti. Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan adalah yang pertama yaitu observasi, yang kedua wawancara, yang ketiga dokumentasi. Selanjutnya ada instrumen penelitian. Dalam setiap penelitian diperlukan suatu alat yang digunakan untuk membedah persoalan-persoalan yang terdapat pada penelitian tersebut. Alat itu disebut dengan instrumen penelitian. Instrumen penelitian ini yaitu alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik. Selanjutnya ada teknik analisis data. Analisis data kualitatif adalah konsep dari keseluruhan data yang ada dengan menggunakan strategi analitik yang bertujuan untuk mengubah atau menerjemahkan data mentah ke dalam bentuk uraian atau deskripsi. Tahap analisis data ini yaitu memegang peranan penting dalam riset kualitatif, yaitu sebagai faktor utama penilaian kualitas riset. Artinya, kemampuan periset memberi makna kepada data merupakan kunci apakah data yang diperolehnya memenuhi unsur reliabilitas dan validitas. Data kualitatif terletak pada diri peneliti sebagai instrumen riset. Selanjutnya ada pengujian keabsahan data. Pengujian keabsahan data yaitu uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji kredibilitas data, uji transferability, uji deniability, dan uji confirmability. Pada penelitian ini digunakan uji kredibilitas untuk menguji keabsahan datanya. Uji kredibilitas data dilakukan dengan triangulasi, yaitu sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Terdapat 3 triangulasi dalam keabsahan data, yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi sumber. Triangulasi sumber adalah penguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui berbagai sumber. Triangulasi sumber akan dilakukan pada Kepala Surat Kabar Harian Suara Merdeka dan wartawan Suara Merdeka. Selanjutnya ada bab 4 hasil dan pembahasan. Di sini ada hasil penelitiannya, yaitu yang pertama ada strike sport news selama Sultan Asian Games 2019 tadi. Yang kedua ada strike sport news di luar Sultan Asian Games 2019. Dan 3 ada perbandingan strike sport news selama dan di luar Sultan Asian Games. Di sini dari strike sport news selama dan di luar Asian Games, dari segi karakteristiknya yaitu ada 10 karakteristik. Yaitu yang pertama ada teknik penulisan beritanya, yang kedua ada alur beritanya, yang ketiga ada teknik pengambilan berita, yang keempat ada
tujuan beritanya, yang kelima ada rangkaian beritanya, yang keenam ada aktualitas, yang ketujuh ada kode jurnalis, yang kedelapan ada hak cipta berita, yang kesembilan ada waktu berita, yang kesepuluh ada struktur tulisan. Nah, dari segi karakteristik 10 tadi, dari segi Strike Sport News selama Sultan Asian Games dan di luar Sultan Asian Games tidak terdapat perbedaan, yaitu sama-sama menggunakan 10 karakteristik itu tersebut dalam penulisannya. Hanya perbandingan Strike Sport News selama dan di luar Sultan Asian Games condong ke lead, jenis leadnya, yaitu ada lead what, lead wo, lead why, lead where, lead why, dan lead how. Itu terdapat perbedaan yang signifikan dari segi leadnya masing-masing. Yang selanjutnya ada pembahasan penelitiannya. Untuk analisis Strike Sport News selama di dalam pembahasan penelitian ini terdapat 3 juga. Analisis Strike Sport News selama Sultan Asian Games, analisis Strike Sport News di luar Sultan Asian Games, dan sama perbandingan Strike Sport News selama dan di luar Sultan Asian Games. Untuk tujuan dari analisis Strike Sport News selama dan di luar, yaitu memiliki 2 tujuan, yaitu menarik pembaca dan sebagai daya tarik. Dalam perbandingan Strike Sport News selama dan di luar Sultan Asian Games ini tidak ada yang berbeda dari segi tujuannya, yaitu sama-sama menarik pembaca dan mempunyai daya tarik itu sendiri di dalam beritanya. Berdasarkan data yang telah dianalisis peneliti menemukan beberapa perbandingan lainnya, antara lain yang pertama yaitu jenis cabang olahraga yang diberitakan lebih bervariatif selama Sultan Asian Games, tidak menonton ke berita sepak bola saja. Yang kedua ada jumlah kategori leadnya yang muncul memiliki perbedaan selama dan di luar. Yang ketiga perbedaan judul rubrik yang memberitakan berita olahraga. Yang keempat nama jurnalis yang menulis berita selama dan di luar Sultan Asian Games, yaitu berbeda dari berita selama dan di luar yang menulis berbeda. Yang selanjutnya ada untuk lead what-nya mendominasi setiap beritanya selama maupun di luar Sultan Asian Games. Jumlah berita selama dan di luar Sultan Asian Games yang berbeda dengan durasi waktu yang sama. Hasil ini dapat dibuktikan dalam lampiran. Selanjutnya ada bab 5 yaitu simpulan dan saran. Strike Sport News yang terbit dalam rubrik olahraga selama Sultan Asian Games 2019 berjumlah 74 berita dan sudah memenuhi semua kriteria karakteristik Strike News. Adapun untuk kategori leadnya terdapat 6 jenis lead yaitu 5W+1H yang mendominasi yaitu lead what. Sedangkan untuk presentasi dari tujuan Strike Sport News-nya itu sendiri selama Sultan Asian Games 2019 sebagai berikut. Menarik pembaca 54%, daya tarik 54%. Selanjutnya ada saran, ya. Yang pertama ada penelitian ini hanya membahas Strike Sport News berdasarkan karakteristik kategori lead dan tujuan. Faktor-faktor lain seperti gaya bahasa dan pemilihan diksi. Yang selanjutnya ada penelitian ini tidak secara spesifik membahas jenis cabang olahraga yang diberitakan. Penelitian selanjutnya dapat mendalami karakteristik cabang olahraga tertentu yang dituliskan dalam Strike Sport News. Yang selanjutnya penelitian ini tidak mendalami gaya bahasa dalam menuliskan Strike Sport News dari masing-masing jurnalis olahraga. Penelitian selanjutnya dapat berfokus pada perbandingan gaya bahasa Strike News antara jurnalis olahraga dengan jurnalis umum dalam menulis Strike Sport News. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Itu saja yang bisa saya sampaikan dalam pemaparan skripsi saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Love like you